Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang makalah saya yang bertema poligami dalam pernikahan. Poligami sendiri merupakan sebuah pernikahan seorang laki-laki yang lebih dari satu orang perempuan. Dengan kata lain adalah seorang laki-laki yang membagi kasih, cinta, dan sayangnya lebih dari satu orang perempuan dengan cara menikahi dan mempersuntingnya. Poligami sendiri diambil dari bahasa Yunani dari kata poli yang berarti banyak dan kata gamin atau gamus yang berarti pernikahan. Jika digabungkan menjadi pernikahan yang banyak. Dalam Islam sendiri, poligami disebut sebagai sebuah pernikahan seorang laki yang mempunyai istri lebih dari satu, dengan batasan 4 istri. Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan seorang laki-laki. Jika seorang laki-laki mampu bersikap adil dalam rumah tangganya, itu sebagai gambaran laki-laki itu bisa adil dalam memimpin masyarakat. Dan juga lagi sebagaimana jika seorang laki-laki itu semena-mena kepada para istrinya, dalam kehidupan masyarakat juga seorang laki-laki itu akan menjadi pemimpin yang semena-mena. Dalam Quran, untuk poligami sendiri dicantumkan di Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berartikan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bagaimana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, dan demikian itu adalah yang lebih dekat daripada kamu tidak berbuat zalim. Untuk poligami sendiri terdapat faktor-faktor yang menjadi seseorang laki-laki berlaku poligami. Faktor tersebut terdapat dari faktor biologis, faktor internal rumah tangga, dan faktor sosial. Faktor biologis sendiri itu bisa dikategorikan sebagai istri yang sakit, masa subur kaum pria yang lumayan lama. Dalam faktor internal rumah tangga sendiri biasanya disebabkan oleh faktor kemandulan, istri yang lemah, dan kepribadian pasangan yang buruk. Dan faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi sebagai mana banyaknya jumlah wanita, kesiapan menikah dan harapan hidup pada wanita, lingkungan dan tradisi, dan kemampuan ekonomi. Dalam perilaku poligami tersebut ada dampak negatif untuk kehidupan rumah tangga. Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga antara lain keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, sering timbul permasalahan atau percekcokan, tidak adanya rasa sayang percaya, tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan istri, kemungkinan dapat menyebabkan perceraian. Dalam poligami sendiri ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Syarat-syarat tersebut adalah membatasi jumlah istri yang akan dikawininya. Dalam Islam, untuk batasan pernikahan poligami adalah lebih dari 4. Poligami sendiri itu udah timbul sebelum zaman Islam. Itu udah banyak. Di situ Islam yang memberi batasan untuk 4 itu. Yang kedua, diharamkan mengumpulkan wanita yang masih ada tali persaudaraan dengan istrinya. Yang ketiga, disyaratkan pula berlaku adil. Kalau untuk poligami itu yang lebih penting itu adalah berlaku adil, karena sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Lalu jika kalian khawatir tidak bisa adil, cukuplah satu saja. Jadi untuk
adil itu sebagian syarat utama untuk berlaku poligami. Yang ketiga, tidak menimbulkan huru-hara di kalangan istri maupun anak-anak. Dan yang keempat, berkuasa menanggung nafkah semua istri dan anak-anaknya. Terima kasih, sekian dari saya untuk pembahasan tentang poligami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.